Coba baca ya, Sobat Era sekalian. Jangan baca thumbnailnya saja atau judul dari programnya. Ikuti, lihat kira-kira bagian mana yang saya menghina orang. Ya kan? Bagian mana saya yang kemudian dianggap sara misalnya. Padahal dua hal itu saya jaga betul. Tidak sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan kedua, tidak menghina pribadi orang. Tapi kalau kebijakan kita boleh kritik sekeras-kerasnya. Dan menjadi pejabat publik memang tidak enak, banyak kritik. Ternyata menjadi pengamat juga banyak juga kritiknya. Tapi kita harus konsisten. Berani mengkritik, berani dikritik. Tapi saya nggak pernah bilang berani menghina, ya kan? Berani juga dihina, enggak ada kamusnya. Berani mengkritik, berani juga dikritik. Tapi nggak boleh menghina dan tidak boleh dihina harusnya. Pemimpin yang norak hanya mau dapat popularitas di lembaga survei, tapi takut berhadapan dengan penguji intinya, yaitu para jurnalis kritis. Ada 3 karakter kepemimpinan yang diperlukan untuk mengatasi krisis, terutama di era pandemi. Yang pertama adalah persoalan integritas, yang kedua adalah rendah hati, dan yang ketiga itu adalah empati. Selanjutnya, bising juga irama musik hip-hop di sekitar istana. Hipnya Puan, hopnya Jokowi. Ini penampakan buku oranye berisi tulisan tangan Juliari soal pembagian kuota bansos COVID-19. Ya itu kan sudah, kalau mau dibuktikan ayo. Nah, kalau ada dokter, ya kan saya kan nantang debat India Live. Kalau teori penjelasan saya patofisiologi asidosis laktat tidak juga Anda pahami, terus kemudian interaksi antar obat tidak juga Anda percayai, ayo kita praktek. Siapa di antara kalian yang membangkang saya, ibaratnya ya, saya rubah PCR-nya dalam hitungan menit jadi positif. Nah, komorbid kan, saya cari targetnya kan komorbid. Begitu positif, saya buat dalam hitungan menit PCR yang tadi negatif jadi positif dengan cara saya, terus kasih obat komorbid bersamaan dengan obat protokol Kemenkes. Kita catat bersama, saya menentukan menit keberapa saturasi O2 menurun. Mau nggak? Tapi bikin surat perjanjian dulu, bikin surat wasiat. Karena kalau ngikutin protokol ini, Anda siap nyawanya sewaktu-waktu karena keracunan obat. Dok. Maka kami berharap bahwa Partai Demokrat bisa menjadi magnet untuk mengumpulkan semua kelompok-kelompok pro-demokrasi untuk berhimpun melawan ketidakadilan, kesenangan yang dilakukan oleh rejim Sontoloyo ini. Pemerintah ini alergi, cepat marah, kemudian tidak boleh ada warga negara yang melakukan kritik atau berbicara yang tidak menyenangkan kepada pemerintah atau kepada pemimpin kita. Sekaligus dalam hal ini kepada mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman, ya. Tidak baiklah. Ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Kalau misalkan pemerintah ingin menyampaikan, sampaikan dengan baik. Dan harapan saya, rakyat punya hak untuk menyampaikan kritik pandangannya, ketidaksukaannya kepada negara. Pemimpin itu kalau mendengar rakyatnya tidak suka, kadang-kadang perlu itu untuk introspeksi gitu ya. Jadi sekali lagi harapan saya, kalau saudara-saudara saya rakyat Indonesia ini menyampaikan kritik, ya kritik yang proporsional. Kalau statement yang seperti pemerintah berbohong tentu harus disertai bukti. Tetapi silakan gunakan untuk kepentingan bangsa kita. Nah, harapan saya untuk pemerintah ya tidak perlu arogans, ya tidak perlu saya punya kekuasaan, awas saya lakukan sesuatu nanti. Begitu harusnya. BIN intelijen tidak boleh menakut-nakuti rakyat. Polisi itu malah mengayomi rakyat dan tentu memberantas kejahatan. Jadi bikinlah hubungan yang baik negara dengan rakyat. Itu fundamental. Setiap ada masalah nyawa buzzer. Semakin bermasalah pejabatnya semakin banyak. Semakin ngaco kebijakannya, buzzernya makin banyak. Inilah yang mengakibatkan kita tidak fokus kepada masalahnya. Nah, kemudian tahap 2, setelah pertengahan Maret, mulai panik.
mulai bikin anggaran, ya kan, buat menghadapi COVID dan impaknya dan sebagainya. Nah, pejabat kalau bikin anggaran kan semangat banget, ya. Ditetapkanlah anggaran dan menurut BPK habis selama tahun 2020 untuk mengurangi COVID dan dampaknya 1.035 triliun sepanjang tahun 2020. Hasilnya apa? Mohon maaf, hasilnya 0,00. Kok bisa sih 1.035 triliun? Itu uang besar sekali. Kok nggak ada dampaknya? Negara yang sehat adalah pendapatannya seimbang dengan pengeluaran. Negara yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi selalu pendapatannya lebih rendah daripada pengeluaran. Sehingga dikatakan defisit ditutupi dari utang. Nah, inilah yang muncul masalah sekarang. Nah, utang ini perlu kita jelaskan bahwa utang itu adalah digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran belanja. Nah, sejak Presiden Jokowi, semangat belanjanya sangat-sangat tinggi karena mengarah kepada pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan ibu kota baru, kemudian dana-dana janji kampanye, macam-macam. Dulu banyak sekali kartu-kartu yang dijanjikan, tapi nggak ada uang. Akhirnya menjadi kartu mati. Rakyat kalau dikasih uang buat makan, let's say 1,5 juta orang per keluarga, kasih obat gratis, dia nggak keberatan di lockdown, dia mau kok di rumah, bisa kelonan sama istri, bisa main-main sama anak, tapi syaratnya sederhana, pemerintah kagak boleh pelit sama rakyat. Ini kan pemerintahnya super pelit sama rakyat. Kalau menyangkut konco-konconya oligarki, selalu dikasih kemudahan ini, kemudahan itu, pembebasan pajak, tax amnesty 20 tahun, dan sebagainya. Kalau kita bedah betul uang 1.035 triliun tahun 2010, kebanyakan ya buat nolong bisnis, buat nolong kawan-kawannya, bukan untuk hadapin COVID. Dalam setiap hukum yang tak adil, pengacara turut pula memberi andil. Setiap hukum yang dipakai menindas, pengacara seharusnya hadir mewakili tertindas. Membela mereka yang dinista penguasa, mewakili mereka yang tak bisa bersuara. Pengacara berdaya menegakkan hukum ketika negara hanya kekuasaan belaka. Tapi laku pengacara ideal hanya bisa tercipta jika mereka hidup dalam keseimbangan rasa. Tak hanya mengejar materi semata, tapi peduli keadilan bagi kaum lemah. Mencari nafkah dengan martabat tinggi, bangga terhadap profesi, sehingga tak terbeli.